Asik-asik, jos ya jawabnya. Oke, sekali lagi kita ulang. Selamat malam semuanya. Asik-asik, jos. Kurang semangat kalau begini. Talk show, ya. Ini talk show loh. Tapi bukan saya Sule atau Andre, bukan juga Vincent atau Desta, tapi saya Wawan Setiawan alias Wanted. Ya. Lumayan capek saya dari, tapi tidak apa-apa. Sekali lagi, selamat malam semuanya. Asik-asik, jos. Malam hari ini kita akan hadir dalam acara talk show yang sudah disampaikan oleh pembawa acara ya. Hebat-hebat pembawa acara malam hari, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Hari ini masuk dalam talk show, saya mempunyai dua bintang tamu yang hobinya juga bermain bola, tapi bolanya nggak pernah masuk gawang, yang masuk orangnya. Ya kalau dipikir-pikir nggak masuk juga logika. Yang ditendang bola, yang masuk orangnya, karena mainnya dorong-dorong. Akhirnya yang masuk ya lawannya. Kira-kira seperti itu kalau mereka bermain bola. Mari kita panggilkan para pemain terbaik dari Kroasia atau Albania kemarin ya. Para pencetak golnya. Inilah mereka, silakan tampil ke depan. Berikan tepuk tangan untuk bintang tamu kita pada malam hari ini. Oke, para hadirin, para tamu undangan yang tidak sempat diundang juga yang hadir, terima kasih sudah datang dalam acara talk show kami. Soalnya ini bukan talk show sih sebenarnya, lebih ke arah sindiran, ngerumpi seperti Ivan Gunawan dan Ruben Onsu. Ya, tapi kali ini kita akan membahas soal kehidupan para frater Thor. Oh iya, betul veteran Petro. Tapi rupanya kakak lebih mirip Ivan Gunawan. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan aspek-aspek kehidupan di seminari dan kehidupan para frater, hubungan mereka dengan para formator, para staff, dengan umat beriman ya yang hadir atau yang ada di tempat ini, tentang bagaimana mereka membangun relasi, tentang kehidupan dan aspek-aspek apa saja sih yang ditekankan di seminari, terutama pengalaman-pengalaman pribadi. Apalagi tadi dalam khotbah katanya rektor galak ya, gitu ya. Tapi bagaimana sih kalau dari pandangan para frater ini, galak ya sih? Atau memang cuma sekedar galak tapi hatinya Hello Kitty begitu? Boleh kan? Iya kan? Kan ada yang begitu, mukanya sangar, kata-katanya tegas, ternyata hatinya pink. Oke, sekarang kita masuk dalam pembahasan bersama tamu-tamu kita. Karena kalau dibiarkan terus nanti kasihan hangus. Kita perkenalkan dulu ini satu-satu. Dari yang bertopi katanya mirip veteran Petro ya. Boleh perkenalkan diri dulu, Frater.
Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Shalom. Saya tidak tahu mengapa saya tidak bisa diundang di acara talk show yang dibawakan oleh Wawan. Perkenalkan, nama saya Viator Ruspianto Prastyo, biasa dipanggil Vicky. Saya bukan Vicky Prasetyo yang kasus sekarang sedang beredar di luar. Itu saja, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. BTW saya masih capek. Soalnya sebelumnya tadi kami sangat terburu-buru. Kami terburu-buru sekali untuk mengganti pakaian. Singkat saja, nama saya Frian Lasol, biasa disapa Frian. Terima kasih. Baik, terima kasih para bintang tamu yang sudah hadir dalam acara talk show saya pada malam hari ini. Kita akan membahas seputar kehidupan kalian, para frater Thor, tentang aspek-aspek pembinaan yang kalian alami, kalian hidupi selama ada di tempat ini. Khususnya tentang kehidupan bersama dengan para frater lain, dengan para formator, dan para umat yang ada di sini. Pertama kita masuk pada aspek yang pertama, spiritualitas. Dari frater siapa dulu? Vicky, boleh. Frater Vicky, bagaimana sih kehidupan di seminar ini terkait dengan aspek spiritual? Apa yang paling ditekankan oleh para formator di sini? Silakan. Jadi berbicara soal spiritual di kehidupan kami di Seminari Thor Semenpas, spirit merupakan kekuatan yang ada di dalam diri kami yang coba untuk kami keluarkan untuk dapat bertahan di tempat pembinaan ini. Spirit dari kami memiliki spirit masing-masing yang berbeda. Badannya seperti pemain bola, ada yang memiliki posisi sebagai kiper, back, gelandang maupun striker. Jadi kami tidak bisa dipaksa untuk dapat memainkan semua peran dalam suatu pertandingan. Jadi dengan kelebihan yang kami miliki, kami mencoba untuk mewujudkan apa yang menjadi impian dari Amboina sebagai keuskupan yang menampung kami di sini. Jadi kami mencoba untuk memberikan apa yang menjadi kelebihan dari kami. Intelektual yang kami miliki, kerohanian hidup kami, berusaha untuk kami berikan sebaik-baiknya demi calon-calon imam ke depan yang baik dan berguna. Jadi itulah kehidupan spiritual kami, sangat ditekankan. Mengapa sangat ditekankan? Karena dengan begitu suatu hari nanti akan lahir manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang berkembang untuk membangun keuskupan ini menjadi keuskupan yang lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan soal spiritual. Baik, terima kasih kepada frater Vicky yang telah membahas soal aspek yang pertama, spiritualitas. Tapi sebelum itu saya potong sejenak ya. Pertama itu ucapan terima kasih kepada ini sponsor nih, Aline Scarlight. Ada juga Casablanca deodoran yang sudah mendukung acara kami pada malam hari. Terima kasih kepada pihak Scarlight dan Casablanca. Oke, baik. Poin yang kedua, integrity. Kali ini saya minta frater Frian yang jawab. Ya. Tolong jelaskan sedikit nih kepada umat-umat yang bahasa Inggrisnya kurang-kurang bagus ini. Integrity. Apa sih integrity itu bagi para seminari, para frater-frater Thor di sini sih? Tolong dijelaskan. Pertama-tama terima kasih. Mengenai bahasa Inggris juga saya masih di bawah. Jadi saya mohon maaf. Untuk integrity sendiri itu berbicara mengenai integritas, kalau tidak salah itu. Dari integritas itu kita membentuk suatu susunan dalam diri kita, di mana kepribadian kita harus dituntut untuk menjadi orang yang lebih baik. Apa yang diminta itulah yang kita buat. Apa yang seperti yang tadi di khotbah Pastor Rektor katakan, ya diperintah lakukan itu ya kita buat. Dinyebur dalam got juga kita lakukan. Tidak ada apa-apa yang bisa kita
Jarang kan sih karena beliau di situ mempunyai kekuasaan, jadi ya kita tidak bisa apa-apa. Jadi mengenai pembinaan integriti ini sendiri, saya pribadi saya sangat senang dengan cara pembinaan yang ada di sini. Jujur, sebenarnya saya sadar ini saya sudah mulai serius ini. Jadi mengenai integriti, saya sangat senang melalui pembinaan yang beliau berikan, sebab di mana ketegasan seseorang itu diperlukan. Apa yang menjadi suatu keputusan harus diterima. Jangan pernah membulak-balikan fakta, namun ujung-ujungnya tidak ada guna. Jadi mengenai integriti itu sendiri, apa yang menjadi kepribadian kita itu harus kita kembangkan. Jangan seolah-olah kita sembunyikan. Contohnya seperti saudara saya di samping ini, Vicky, luar biasa main bolanya ini. Tapi sayang, kemarin-kemarin diundang Indonesia tapi dia tidak diterima untuk main dalam Piala Dunia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Frater Friend yang telah menjawab seputar tentang integriti ya. Rupanya host di belakang ini mau jawab juga ya? Oh tidak, soalnya dari tadi rumpi sekali sih, kayak Ivan dan Ruben Onsu. Oh salah, ayo ting ini dia. Kita kembali ke Frater Vicky pada poin yang ketiga, respect. Ya, kalau anak bola kan karena respect itu bukan anak bola. Ya hobinya bola, jadi saya arahkan ke Frater Vicky aja deh. Terkait dengan respect, gimana sih respect kamu terhadap teman-teman, kepada staff, kepada umat sih, setiap umuran lah, dari anak-anak sampai orang tua-tua. Respect kamu tuh gimana? Bicara soal respect, saya sangat menghargai atasan, teman-teman saya, siapa saja yang saya rasa lebih dari saya sangat menaruh hormat kepada mereka. Pastor Rektor, dalam kehidupan pembinaan kami di sini, suatu hal yang sangat saya rasakan ya takut akan pembinaan yang dibawakan oleh Pastor Rektor. Ini merupakan suatu pengalaman yang nyata yang saya alami. Ketika kemarin pada saat uskup membacakan Pastor Gusti sebagai rektor di tahun orientasi rohani Simon Fastobelo, rasa takut itu sudah muncul di dalam diri saya. Akan tetapi ada satu hal yang membuat saya merasa tertantang untuk datang dan mengalami sendiri siapa itu Pastor Gusti, seperti apa pembinaannya, sampai banyak yang mengatakan bahwa beliau sangat tegas dalam kepemimpinannya. Dan rasa hormat itu saya datang dan saya dapatkan, saya berikan kepada beliau, karena selama 1 tahun pembinaan di sini saya mendapatkan apa yang saya cari selama ini. Apa yang saya cari selama pembinaan 1 tahun di tempat ini telah saya dapatkan. Banyak hal sekali yang saya peroleh dari beliau. Karakter telah dibentuk, intelektual telah dikembangkan, kehidupan rohani dikembangkan. Saya yakin suatu saat nanti saya akan tumbuh menjadi pribadi yang berkualitas. Semua itu tidak terlepas dari apa yang telah diberikan selama 1 tahun melalui pembinaan yang telah diberikan kepada kami. Jadi soal respect kepada Pastor Gusti sangat-sangat besar saya berikan kepada Pastor Gusti. Kemudian para formator mulai dari diakon, Frater Biel yang selama ini bersama-sama dengan kami merasakan suka duka kami. Kami sangat, terutama saya sangat menaruh hormat kepada Frater Biel dan diakon atas dukungan, cinta dan kasih. Dari 26 orang, 25 masih bisa berada di tempat ini. Semua itu karena dukungan, semangat yang selalu mereka berikan, motivasi. Ya, jadi itulah yang saya dapat untuk pembinaan saya selama 1 tahun di tempat ini. Dan untuk umat sekalian, hormat yang sebesar-besarnya karena atas cinta, dukungan,
dari Bapak Ibu sekalian, kesejahteraan kami dapatkan, makanan, minuman kami dapat, semangat, motivasi, cinta juga telah diberikan semampu dan sebisa Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk kehidupan kami di tempat ini, kami sangat berterima kasih atas semua itu. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Frater Vicky. Ya, jadi poin respect ini ada yang mengharukan, ada yang membahagiakan, ya terutama dengan teman-teman, dengan para formator. Ya tentu saja ada momen-momen ya, momen-momen yang menggugah hati soal respect, saling menghargai pada sesama. Yang terakhir, Frater Friend, soal solidarity, solidaritas ya. Coba Frater Friend ceritakan sedikit mungkin pengalaman-pengalaman terkait dengan solidarity dengan teman-teman atau dengan para formator. Terima kasih karena ini bagian saya juga, maka saya akan menjawabnya. Ngomong saya kalau duduk capek juga ya. Saya mau berdiri sedikit nih. Ini ada Rexona ya. Mengenai solidaritas, kita berbicara mengenai persaudaraan, di mana kita saling bersaudara satu sama lain, mempunyai hubungan darah, tentunya pasti ada. Siapa di sini di antara kita semua yang tidak ada hubungan darah satu sama lain? Coba. Kalau ada hubungan darah, coba angkat tangan. Saya mau lihat mana ini yang ada hubungan darah. Oh, kayaknya semuanya tidak ada ini, tidak ada, angkat tangan. Bahaya. Berbicara mengenai persaudaraan, tentunya kita rasakan semuanya di seminari, terutama kami yang berbeda komunitas. Saya sendiri lulusan dari seminari KPA Safrian Ambon, dan teman-teman yang lain ada dari Langgur, dan ada juga yang ex dari Frater MSC, dan kemudian dari kelas 12 seminari Langgur. Jadi kami ada 3 angkatan. Jadi tentunya pendapat dan pola pikir kami berbeda-beda, dan juga cara berbicara kami antara satu sama lain juga berbeda. Saya berdiri di sini, saya sebagai yang tertua dari mereka semua. Berbicara mengenai persaudaraan, tapi saya yang tertua, saya menganggap mereka itu sebagai saudara-saudara saya sendiri atau adik-adik saya sendiri. Tentunya di mana dengan cara mereka menghargai saya, dengan cara mereka mendukung saya, memotivasi saya untuk melanjutkan panggilan saya untuk menjadi seorang calon imam. Jadi mengenai persaudaraan di dalam komunitas ini, kami sangat bersaudara, di mana ada percocokan, namun pada akhirnya selesai. Seperti kita bermain bola ya ada masalah, pulang dari lapangan habis. Pergi di kebun ada perkalian, orang Ambon bilang bakalai, pulang sampai seminari habis. Jadi persaudaraan kita di sini terbangun sangat baik. Apalagi persaudaraan kita yang dibangunkan dari umat-umat di luar, kami sangat menghargai itu semua, di mana orang-orang di sini menganggap kita sebagai anak, sebagai adik, sebagai kakak. Jadi kami sangat mengapresiasikan apa yang mengenai dengan persaudaraan. Jadi menurut kami, biarpun kami meninggalkan keluarga, tapi keluarga kami ada di sini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Frater Friend. Tapi kalau jalan izin tuan rumah dong. Ini acara saya ya. Siap-siap Pak. Maaf. Oke, itulah beberapa aspek pembinaan yang ada di Seminari Tor. Terima kasih Frater Vicky, Frater Friend yang sudah menjawab. Terakhir ini saya minta 2 hal saja terkait selama perjalanan panggilan tempat ini sudah hampir 1 tahun. Momen apa sih yang paling membahagiakan dan momen apa yang paling mengharukan di dalam komunitas? Mulai dari Frater Vicky terus Frater Friend. Saya mulai dari momen yang sangat mengharukan. Momen yang sangat mengharukan selama 1 tahun pembinaan saya di tempat ini
ketika kaki saya menginjak ke depan kamar dari pastor rektor. Saya diadili. Rasa takut, rasa cemas saya rasakan ketika masuk dan keluar, air mata pun terjun bebas. Ternyata saya sadar bahwa pembinaan di tempat ini bukan suatu hal yang main-main. Untuk menciptakan suatu pribadi yang baik dibutuhkan suatu keseriusan dalam pembinaan. Jika hanya ingin mencari orang-orang yang berkeliaran di luar sana dengan bebas, tidak akan ada hal baik yang dimiliki. Itu hal yang sangat mengaruhkan bagi saya ketika masuk dan keluar lagi dari kamar pastor rektor. Untuk hal yang sangat membahagiakan sebenarnya tidak ada, namun hal yang paling membahagiakan bagi saya ketika mood dari pastor rektor kami itu baik. Itu semua hal yang baik pasti akan kamu dapatkan. Jadi tidak ada hal yang pokok. Namun jika mood dari pastor rektor pada hari itu baik, maka semua kebaikan akan kamu dapat pada hari itu. Itu saja, sekian dan terima kasih. Kembali lagi sama saya. Terima kasih berbicara mengenai pertama dari diakon kesedihan dan kebahagiaan. Saya sendiri merasa kesedihan di sini, kesedihan. Formator. Di mana kami semuanya jauh dari tempat asal kami datang ke sini. Bayangkan dari Maluku ke Maluku Utara itu naik oto, naik kapal, naik ferry, naik speed, naik ojek, naik bentor. Biaya yang dikeluarkan sungguh banyak. Tapi saya gratis. Kami hal yang paling menyedihkan bagi saya itu dimana kami sudah berjuang sama-sama, lalu diantara kita pergi. Dimana kami dari 26 orang tersisa 25 orang. Itu hal yang sangat menyedihkan sebenarnya bagi saya. Tapi ya begitulah pembinaan, harus diterima karena itu kebijakan. Mengenai kebahagiaan juga saya tidak tahu mau berbicara apa karena teman-teman semuanya bilang saya setiap hari bahagia. Saya tertawa, saya ceroboh. Biasanya mereka panggil saya itu, tukang baribot sudah ada lah ini, dia bikin baribot sudah ini nih, yang lain-lain. Jadi kalau saya pikir mereka tidak tahu kebahagiaan saya itu saya pendam, tapi kesedihan ada di dalam diri saya. Jujur itu, kesedihan ada tapi saya tahan itu. Jadi berbicara mengenai bahagia, saya berharap kepada pastor rektor, saya mohon ya, mohon sudah pastor. Saya dengar yudisium yang pertama itu ini nanti sebentar ada yudisium yang terakhir. Saya tidak tahu nih. Kalau yang pertama itu saya dengar 2 orang diliburkan 1 tahun. Saya mohon ya pastor. Kasih lanjut sama-sama saja pastor. Pastor, saya berharap kalau pastor kasih kami semua berangkat ke seminar Pinere, tentunya kami sangat bahagia. Itu apa yang pastor minta itu kami lakukan itu. Betul. Jadi kami sendiri nih, saya belajar seperti ini, di mana ada waktu untuk serius, di mana ada waktu untuk bercanda, untuk kita saling tertawa. Saya belajar dari beliau sendiri. Beliau kalau umpamanya di saat misan, contoh misan, izin pastor, Tuhan bersamamu. Tidak ada yang jawab. Ini semua diam ini, separuh mengantuk ini. Akhirnya cuma 1 orang yang jawab, dan bersamamu. Mati. Itu
Tanya sendiri Mama Ina itu. Mama Ina jadi saksi. Gereja nih kita lari putar. Sampai kering. Beliau bilang lari sampai keringat jatuh baru masuk makan. Bayangkan orang mau makan bagaimana saat keringat hosa-hosa. Jadi terima kasih pastor karena telah membina kami dengan baik. Biarpun beliau marah di kapel, tapi keluar biasa-biasa saja. Nanti keluar sudah bercanda lah ya. Contohnya begini. Jadi waktu itu mau libur, saya bikin masalah. Kalau tidak salah itu di kapel kurang beres. Bulan Desember mau libur ini. Jadi semuanya bilang begini, Timan bikin baik-baik supaya katong libur nih, antum bisa kasih panjang. Kita bilang iya sudah. Libur panjang ini datang begini ada kekurangan. Tidak tahu hari itu hosti besar tidak ada mungkin di Patena. Akhirnya beliau marah. Beliau tidak meliburkan yang sisa. Kami sampai ke Morotai. Saya ada 3 orang berangkat ke Morotai bersama beliau. Sampai di Morotai anto gaya gini kepada saya. Maaf ya pastor. Beliau bilang gini. Ingat ya. Kopi kesana jangan kau buat kesalahan kayak di seminar ya. Buat baik-baik. Biasa anto bilang begini, di dalam di luar bagus, di luar jelek. Sebenarnya penilaian umat mungkin pada kami di luar bagus kan mungkin, tapi di dalam ini amburaduk semua ini. Mama Ina jadi saksi itu Mama Ina. Betul tidak Mama Ina? Jadi berbicara mengenai kebahagiaan, disitulah kita mendapat kebahagiaan di mana para staf membina kami, ada keseriusan dan juga di mana mereka bercanda tawa dengan kami. Sekian dan terima kasih, mungkin itu saja. Berikan aplaus yang meriah dong, kurang itu. Oke, terima kasih kepada Frater Vicky Prasetyo, Frater Frian Lasso yang sudah hadir dalam acara talkshow saya. Ya, para hadirin yang terkasih, mungkin seputar seperti itu kehidupan kami. Ada suka dukanya, ada yang jelek-jeleknya, ada yang bagus-bagusnya, ya tapi semua simpan saja di hati. Yang penting rektor bahagia. Mungkin itu saja acara talkshow kami. Terima kasih kepada pihak Scarlight Casablanca yang sudah mensupport acara talkshow saya. Jangan lupa besok jam 9 malam selalu hadir di net. Operator sudah selesai, operator.